Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bunda-bunda, remaja putri calon bunda dan mas-masnya yang suka masak. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat kue timpan labu kuning ya. Untuk catatan resepnya bisa dibaca di deskripsi box. Cara membuatnya simak di video ini ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Ada tepung ketan atau tepung dari beras ketan. Kemudian labu kuning yang sudah saya iris-iris seperti ini ya. Kemudian ada garam, daun pandan, santan, minyak sayur. Ini nanti semua untuk bahan kulit ya teman-teman. Kemudian untuk isian ada kelapa parut, gula aren yang sudah saya sisir seperti ini ya. Kemudian ada daun pandan, garam, larutan tepung maizena. Ini nanti semua untuk isian ya. Kemudian ada daun pisang untuk membungkus ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Ini pertama masukkan santan ke dalam wajan atau panci ya. Ini kita buat adonan kulitnya dulu. Kemudian masukkan labu kuning. Daun pandan, garam. Ini dimasak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Kalau santan sudah mendidih, sambil ditekan-tekan ya agar labu kuningnya hancur. Nah seperti ini. Jadi ini nanti teksturnya kayak bubur labu kuning ya. Ini aromanya udah wangi banget, wangi dari santan juga daun pandan ya teman-teman. Nah ini teksturnya kayak gini aja udah cukup. Ini udah mateng, udah tanek. Kemudian matikan api ya, matikan kompor dan sisihkan. Tunggu sampai dingin baru nanti untuk membuat adonan ya. Kemudian kita masak yang untuk isian ya. Ini kelapa parut dimasukkan. Gula aren yang sudah disisir. Ini kalau nggak ada gula aren bisa diganti gula merah biasa ya atau gula Jawa biasa. Daun pandan, sejumput garam. Ini dimasak dengan api kecil ya sambil diaduk-aduk biar semua tercampur rata dan larut ya antara gula dengan kelapa. Nah ini udah tercampur rata, aromanya udah wangi banget, wangi dari kelapa juga gula aren ya dan pandan tentunya. Kemudian masukkan larutan tepung maizena ya, 1 sendok makan aja. Ini kalau nggak ada bisa di skip, nggak pakai juga nggak apa-apa. Diaduk-aduk lagi agar tercampur rata. Nah ini udah matang, udah tanek. Matikan kompor ya, matikan api dan sisihkan ya teman-teman. Kemudian kita mulai membuat adonan ya. Masukkan bubur labu kuning yang sudah dingin ke dalam wadah yang agak gede ya tentunya. Kemudian tepung ketan, aduk-aduk agar semua tercampur rata. Ini saya mau mengaduknya pakai tangan aja ya. Pastikan tangan sudah bersih, saya sudah cuci tangan tadi. Biar lebih cepat untuk tercampurnya ya kalau pakai tangan. Nah ini sudah setengah kalis, sudah agak kalis. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur ya. Ini fungsinya agar tidak lengket di tangan ya, juga di daun pisang waktu dibungkus nanti. Juga matangnya jadi kalis kalau dikasih minyak sayur kayak gini. Karena untuk tepung ketan bisa lengket ya biasanya.
Ini udah cukup kalis untuk adonan. Bisa langsung mulai untuk dibungkus ya teman-teman. Ini dibentuk bulatan-bulatan dulu. Pastikan tangan sudah bersih ya. Tadi saya sudah cuci tangan. Kira-kira segini aja gedenya atau sesuai selera ya, selera kalian. Ini daun pisang diolesi dengan minyak sayur ya, biar tidak lengket. Kemudian taruh adonan yang sudah dibentuk di sisi pinggir ya, nggak di tengah. Dipipihkan, ditekan-tekan ya sampai melebar. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan isian ya, gula kelapa. Kemudian dibungkus. Pastikan daun pisangnya sudah layu ya, jadi nggak mudah pecah, nggak gampang pecah. Ini tadi sudah saya jemur di bawah sinar matahari sebentar aja, jadi udah lemes untuk daun pisangnya. Ini kira-kira kayak gini teknik membungkusnya ya. Daun pisang digulung-gulung agar di dalamnya padat ya, nggak berongga. Nah, ini kemudian ujungnya ditekuk sedikit, tekuk ke dalam. Yang satunya lagi juga. Nah, jadinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semua selesai dibungkus ya. Oh ya, untuk catatan resepnya bisa dibaca di deskripsi box. Caranya, di samping kanan judul video ada segitiga kecil menghadap ke bawah. Nah, itu diklik. Kalau segitiga sudah menghadap ke atas, kemudian layar di scroll ya ke bawah. Nah, di situ akan terlihat catatan bahan-bahan juga resepnya ya teman-teman. Ini kue timpan sebetulnya kue tradisional khas dari Aceh ya. Tapi saya mencoba untuk membuatnya biarpun saya bukan orang Aceh atau tidak berasal dari Aceh. Ini kalau di daerah saya nanti rasanya mirip dengan kue lompong ya. Bahan dasar juga sama dari tepung ketan, tepung beras ketan. Cuma kalau kue lompong dibungkus dengan daun pisang yang kering. Kalau kue timpan dengan daun pisang yang masih basah ya. Dan beda bentuk atau cara membungkusnya. Tapi rasanya hampir sama. Nah, ini sudah untuk adonan sudah saya bentuk bulatan-bulatan seperti ini ya. Jadi biar lebih cepat dibentuk bulatan semua dulu, baru dibungkus ya pakai daun satu persatu. Ini kalau digulung-gulung kayak gini, di roll ya biar padat isinya, nggak berongga. Nah, ini kalau semua sudah selesai dibungkus, ini saya sudah siapkan air ya, sudah saya didihkan air. Kemudian masukkan semua bungkusan yang masih mentah ini ya untuk dikukus. Ini saya masak kurang lebih setengah jam ya sampai tanek. Dengan api sedang tentunya.
Nah, ini setelah setengah jam udah mateng. Kemudian diangkat semua ya. Dan agar tampilan tampak lebih rapi, ini dirapikan ya dengan, karena masih panas saya pakai kain. Ini kainnya bersih ya teman-teman. Ditekan ke tengah agar tampak padat dan daun pembungkusnya rapi ya, halus. Dan agar tampilan lebih cantik, lebih mengkilap, kemudian diolesi dengan minyak sayur ya teman-teman. Biarpun tidak untuk dijual, untuk dimakan sendiri, tapi kalau tampilan lebih cantik akan lebih berselera ya untuk memakannya. Dan siap disajikan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi mohon dukungannya, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share, kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.